Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, meraih penghargaan sebagai kota terbaik dalam inovasi sistem transportasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dihadapkan pada sejumlah masalah, terutama soal sulitnya peralihan moda transportasi, kemudian juga ada isu keamanan dan kenyamanan para pengguna transportasi di Jakarta. Apa kemudian inovasi pemerintah provinsi terkait hal ini? Telah terhubung dari luar studio dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat malam, Mas Anies, apa kabar? Selamat malam, Mas Wahyu. Alhamdulillah. Ya, selamat terlebih dahulu sudah bisa mengalahi kota-kota lain menjadi salah satu kota yang sustain bisa membuat sistem transportasi ini terintegrasi. Tetapi boleh tidak diceritakan sedikit apa saja yang menjadi penilaian dari ITDP ini di STA Award di tahun 2021 ini? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi alhamdulillah tahun lalu kita runner up nomor 2. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan posisi nomor 1. Dan mereka memang melakukan penilaian dalam kurun waktu 15 sampai 18 bulan, itu 2 tahun terakhir terhadap kota-kota yang menunjukkan komitmen untuk melakukan inovasi dalam pelayanan transportasi umum. Secara khusus ada 3 kriteria Mas Wahyu yang digunakan oleh mereka. Satu adalah inovasi dan peningkatan mutu transportasi. Kemudian yang kedua, mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara. Serta yang ketiga adalah ketersediaan akses pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir. Jadi memang sejak awal 2018 kita melaksanakan program integrasi semua moda transportasi yang ada di Jakarta. Di Jakarta ini ada kereta api, ada MRT, ada BRT, yaitu Transjakarta, ada bis sedang, ada angkot, ada ojek, ada LRT. Bayangkan itu semua berjalan sendiri-sendiri. Mulai 2018 awal, kita membuat namanya Jaklingko, sebuah sistem di mana ini semua nantinya akan tersambungkan. Jadi saat ini sudah ada ini kartunya. Ya. Jadi kalau memiliki kartu Jaklingko ini, misalnya Wahyu, bisa naik angkot di tap, kemudian berpindah ke Transjakarta, rute manapun,
lalu berpindah ke MRT tanpa harus membayar tambahan dengan durasi waktu 3 jam. Jadi selama 3 jam bisa dari titik mana saja ke mana saja tersambungkan. Nah, inilah yang kemudian membuat transportasi di Jakarta yang sudah ada selama ini sendiri-sendiri diintegrasikan. Kenapa? Karena masyarakat mau menggunakan kendaraan umum itu bila dia bisa menjangkau berbagai lokasi. Kalau tidak bisa menjangkau berbagai lokasi, tidak tersambungkan, maka akan memilih kendaraan pribadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi inovasi utama yang kita dorong. Jadi saat ini, kalau lihat misalnya stasiun di Duku Atas, kemudian di Tanah Abang misalnya, saya beri ilustrasi ya Duku Atas itu, di sana ada stasiun Sudirman, tempat kereta api berhenti. Lalu ada MRT, lalu ada Transjakarta, lalu kemudian ada bis reguler, lalu kemudian ada juga ojek di situ, lalu ada kereta api bandara. Nah, di tempat ini kita jadikan sebagai satu kawasan terintegrasi, di mana orang bisa berpindah dari satu moda ke moda lainnya. Termasuk tunnel di kolong jalan Kendal kalau tidak salah itu, apakah itu juga diperhitungkan masuk kategori integrasi karena menyediakan fasilitas bagi para calon penumpang untuk berpindah moda transportasi? Benar sekali Mas Wahyu. Jadi jalan Kendal itu semula digunakan untuk kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor, bukan kendaraan bermotor. Lalu kita ubah itu menjadi kawasan pejalan kaki, sehingga pejalan kaki dari satu stasiun atau dari satu halte ke halte yang lain itu bisa menggunakan jalan itu. Jadi di Jakarta selama 2 tahun, 3 tahun jadi sekarang ini, kita meluruskan kembali prioritas pembangunan transportasi umum, Mas Wahyu. Jadi bila selama ini kendaraan pribadi itu sangat dominan, sekarang kita ubah urutannya. Urutan paling atas dalam pembangunan adalah fasilitas pejalan kaki, trotoar. Karena kaki itu paling adalah atas alat transportasi setiap orang. Yang nomor 1. Kenapa? Karena kota modern selalu mengandalkan orang untuk bisa berjalan kaki. Pedestrian, iya. Anda perhatikan saja kota-kota maju, kota modern, pasti fasilitas pejalan kaki itu siap. Kenapa? Karena jalan yang dibangun bukan hanya untuk roda. Kalau kita menganggap kaki sebagai alat transportasi, maka kita siapkan jalan untuk kaki. Tapi kalau kita menganggap kaki bukan alat transportasi, ya dibangun jalan untuk roda saja. Nah, kita di Jakarta luruskan ini. Nomor 1 adalah untuk berjalan kaki. Kemudian yang kedua adalah fasilitas untuk kendaraan bebas emisi. Ini ada sepeda, ada kendaraan listrik. Yang ketiga, kendaraan umum. Yang keempat, baru kendaraan pribadi. Jadi ranking pembangunannya dilempengkan nih. Nomor 1 adalah untuk berjalan kaki, nomor 2 pesepeda, nomor 3 kendaraan umum, nomor 4 kendaraan pribadi lah. Nah, jadi ketika soal integrasi ini sudah berjalan, kemudian target berikutnya adalah membuat warga ibu kota itu nyaman dulu di jalan raya, di pinggir jalan. Ada bagi pedestrian ini disiapkan jalur-jalur mungkin yang ramah, karena ada isu berikutnya Mas Anies adalah soal kenyamanan dan keamanan, tidak cukup fasilitas atau infrastrukturnya saja. Saya teruskan dulu sedikit Mas Wahyu soal ini. Jadi karena ketika kita bicara apalagi di masa pandemi, justru kita mendorong satu berjalan kaki, yang kedua adalah rute untuk sepeda. Sejak 2018 kita membangun jalur sepeda, saat ini sudah ada 63 km. Kita merencanakan sebetulnya 500, tapi kemudian ada pandemi, anggaran kita mengalami koreksi yang sangat signifikan, sehingga kita harus menunda prioritas ini. Tapi rencana kita adalah 500 km jalan untuk sepeda di Jakarta. Jadi harapannya lebih banyak lagi warga yang bisa menggunakan ya pejalan kaki, ya untuk sepeda. Dan alhamdulillah saat ini di Jakarta pengguna sepeda yang tercatat itu meningkat 10 kali lipat. Penggunaan 10 kali lipat keseharian. di masa pandemi? Iya, itu keseharian ya Mas Wahyu. Bukan di dalam masa Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu lompatannya sudah luar biasa. Tapi kalau Sabtu Minggu kan sebagai sports ya, sebagai kegiatan olahraga. Kami mendorong sejak 2018 itu mengubah cara pandang kita. Sepeda bukan hanya alat olahraga, tapi sepeda sebagai alat transportasi.
Karena selama ini dipandang sepeda itu alat olahraga. Kalau mau naik sepeda harus pakai baju sports, harus pakai sepatu sports, harus pakai celana sports. Sehingga sepeda itu dipandang sebagai aktivitas di hari libur atau di waktu senggang. Kami justru mendorong sepeda sebagai alat transportasi. Bersepeda itu bisa kok pakai batik. Saya kalau bersepeda pakai seragam, pakai batik, pakai baju-baju yang lain. Memang belum bisa pakai jas karena panas sekali kalau pakai jas gitu. Tapi intinya adalah bersepeda sebagai alat transportasi. Jadi Mas Wahyu, di dalam penilaian ini itu mereka melihat sustainability-nya, aspek keramahan kepada lingkungan, kebersihan, kemudian tentu saja aspek inovasinya. Nah, saya ingin sampaikan Mas tentang transportasi umum ini. Bahwa di 2016 penumpang kendaraan umum kita yang angkutan darat itu 338.000 orang per hari. Ini ridership-nya. Kemudian alhamdulillah di akhir 2019 itu menjadi 930.000. Saya perlu garis bawahi Mas, kalau kita punya armada tambah, rute kita tambah, itu artinya kita punya anggaran cukup. Tapi kalau ada 600.000 orang per hari pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, artinya terjadi perubahan perilaku. Nah inilah yang nampak di masyarakat. Baik, perubahan perilaku itu adalah PR berikutnya ketika proyek integrasi ini sudah berjalan, sekarang juga sudah bisa mulai dinikmati oleh masyarakat. Pertanyaan kemudian, kalau tidak salah ada target sekitar 50-60% pengendara pribadi pindah ke moda transportasi. Kapan itu kira-kira bisa tercapai di DKI Jakarta? Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Prime Talk. Ya bagus sih, ada kemajuan gitu. Cuman kalau untuk saat ini saya pengennya tuh Jaklingko diadainnya tuh ini di seluruh lebih banyak gitu. Soalnya kan cuma hanya ada beberapa ini aja daerah gitu, kayak di bagian sana Joglo udah ada, di sini belum ada sih. Saya ikut merasa senang karena transportasi di Jakarta itu waktu dulu kan kacau, sekarang sudah alhamdulillah agak ya bagus lah. Aku itu bagus sekali ya, berarti Jakarta sudah bisa mengurangi kemacetan yang selama ini jadi problem. Baik, kembali kita lanjutkan berbincang bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mas Anies mungkin tadi ikut menyimak apa yang disampaikan oleh warga ibu kota. Paling tidak tadi ada satu yang meminta diperbanyak lagi, mungkin ini frekuensi kendaraan di daerah-daerah tertentu. Bagaimana kemudian ketika ini sudah terintegrasi, kemudian benar-benar warga bisa beralih dari pengendara pribadi, kemudian jadi penumpang moda transportasi umum dan ditawarkan pilihan yang banyak, frekuensinya juga banyak. Betul, betul sekali Mas Wahyu. You pointed right point Mas, bahwa begini, saat ini coverage-nya itu baru 23% Mas, dari transportasi umum kita. Nah ini kita ekspansi terus ini. Jadi kalau kita lihat ya Mas, sebagai contoh ilustrasi aja, di tahun 2017 rute kita itu 121 rute. Sekarang kita sudah 210, jadi hampir 2 kali lipat Mas. Kemudian bis yang beroperasi per hari di 2017 itu 1.520 bis, sekarang 3.400 bis. Jadi naik 2 kali lipat lebih, dari 1.520 ke 3.400. Kemudian microbus itu hub yang semula terintegrasi itu hanya 5, sekarang sudah 50 rute itu terintegrasi. Jadi kita alhamdulillah sudah bergerak. Nah targetnya Mas, idealnya adalah 500 meter dari manapun Anda berada, itu ada halte, ada kendaraan umum. Itulah yang kita inginkan. Karena 500 meter itulah jarak normal orang berjalan kaki untuk ke kendaraan umum. Kalau 500 meter itu sampai di tingkat daerah di kelurahan? Iya betul, di mana aja. Jadi kalau tinggal di mana saja, 500 meter harus ada jalur kendaraan umum. Itulah kota modern. Kita harus menuju ke sana. Dan kalau itu dilakukan artinya 95% dari wilayah Jakarta tercover. Nah, sekarang kita baru seperempatnya. Tapi kita kerja cepat ini. Nah, yang kita rasakan Mas, perpindahan tadi saya ceritakan 600.000 orang itu pindah. Ya. Itu begini. Tadi saya sampaikan menggunakan kartu Jaklingko ini.
seseorang naik kendaraan umum ke misalnya mulainya dari angkot paling dekat dengan perkampungan untuk ke Transjakarta. Nah, ketika dia naik angkot, sekarang angkot sudah tidak ada yang ngetem lagi yang ikut di dalam Jaklingko ini. Mengapa? Karena angkot tidak dibayar berdasarkan jumlah penumpang. Tapi dia dibayarkan berdasarkan jumlah kilometer. Ya. Jadi sebuah rute, misalnya rute A itu kita hitung minimal satu hari dia 90 kilo, maksimal 110 kilo. Maka dalam satu hari dia harus berada di range 90 sampai 100, sampai 110. Nah, karena dia dihitung berdasarkan kilometer, maka dia tidak ngetem. Karena tidak ngetem, maka dia tidak menimbulkan kemacetan, dan dia memberikan kepastian kepada penumpang, kalau naik tidak akan diberhentikan tengah jalan, atau dipindahkan kendaraan lain, atau menunggu lama. Lalu, supirnya pun tidak lagi mengandalkan jumlah penumpang, karena dia digaji bulanan. Jadi supir itu tenang, nggak usah ngebut, nggak usah balapan, tapi juga nggak usah ngetem. Jadi perbaikan sistem itu bukan hanya pada aspek rutenya, jangkauannya, tapi juga ekosistemnya termasuk pekerjanya. Jadi suasana di dalam transportasi umum itu menjadi suasana saling menghargai. Bisa dicek Mas, yang naik angkot itu kalau turun yang terima kasih sama supirnya. Karena ketika dia naik, dia nggak merasa ada transaksi langsung seperti numpang saja. Jadi yang kita bangun di sini kira-kira seperti itu. Baik, terakhir Mas Anies singkat saja, kalau tadi soal coverage baru 23%, kapan coverage ini bisa benar-benar terpenuhi? Dari tadi Ibu yang menyatakan bahwa wilayahnya juga belum tercover banyak moda transportasi umum. Tahun berapa atau berapa lama lagi kita bisa merasakan itu? Itu akan perlu waktu, Mas. Jadi sebenarnya ketika sebelum ada pandemi, kita punya anggaran yang lebih leluasa. Sekarang sudah ada pandemi, kita sedang mencari skema-skema pembiayaan baru. Tapi saya perlu garis bawahi, tadi ada yang mengomentari mengenai harapannya mengurangi kemacetan. Tentu kita berkeinginan lebih banyak warga berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Karena dengan cara seperti itu, maka beban kendaraan pribadi berkurang. Tapi Mas Wahyu dan semuanya, di kota besar manapun, kemacetan itu selalu ada. Jadi kendaraan umum itu fungsinya begini, membuat pengguna kendaraan umum tidak mengalami kemacetan. Jadi dengan pakai kereta api, pakai Transjakarta, pakai angkutan-angkutan yang disiapkan oleh pemerintah, maka pengguna kendaraan umum terbebas dari kemacetan. Intinya itu pada kendaraan umum yang leluasa bagi masyarakat. Baik, Pak Gubernur, waktu kita habis, tapi singkat saja. Jadi berapa tahun kira-kira bisa tercover semua area di Jakarta? 2-3 tahun, 5 tahun? Kita berharap bisa naik 2 kali lipat dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun, baik, terima kasih. 2 kali lipat, 2 tahun 2 kali lipat, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami terkait kondisi ibu kota dengan moda transportasinya yang baru saja juga meraih penghargaan dunia sebagai kota dengan inovasi berkesinambungan. Dan demikian informasi di Prime Talk malam hari ini. Saya Wahyu Wuho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.